Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septi Nurdianti pada video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework kode Igniter 4. Kali ini kita masuk pada video tahapan ke-29 sampai kepada tahapan 33, yaitu membuat fungsi pencarian data untuk tabel siswa, tabel tugas, tabel kelas, tabel pembayaran, dan juga tabel SPP. Pertama, kita akan membuat function pencarian untuk data siswa. Tahapannya, kita masuk pada file model siswa model, kemudian kita akan membuat function baru bernama cari siswa, di mana di dalamnya terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama, if $k sama dengan 0, jika $k sama dengan 0, maka $query akan menampilkan select all from $this table, yaitu tampilkan semua data pada tabel siswa. Kemudian kondisi yang kedua, else, jika keywordnya berisi $k atau jika keywordnya diisi, maka $query akan menampilkan select all from $this table, yaitu tabel siswa, where nama ini diambil dari field tabel siswa, yaitu nama siswa. Jadi pencariannya ditentukan berdasarkan nama siswa. Kemudian ada return $query, yaitu get result array. Setelah kita membuat function cari siswa pada file siswa model, berikutnya kita masuk pada tahap kedua, masuk pada file SPP admin function indeks siswa. Di sini kita akan menentukan pencarian dengan kondisi if is set $get, isinya keyword, maka $keyword sama dengan $get keyword. Else, jika selain itu, maka $keyword sama dengan 0. Lalu, pada bagian data array isi tabel, yang awalnya memanggil function get siswa, kita ubah menjadi function cari siswa, kemudian tambahkan $keyword di dalam tanda kurungnya. Setelah itu, kita masuk pada file view home siswa. Pada inputan pencariannya, kita tambahkan name yang isinya keyword, kemudian formnya action kepada alamat root/admin/siswa, kemudian tambahkan method get. Lalu kita coba jalankan. Pada bagian inputannya kita tambahkan placeholder, yaitu berdasarkan nama siswa. Misalnya kita akan mencari nama siswa dengan huruf H dan U, maka akan menampilkan nama siswa atas nama Humairo, di mana kondisi yang digunakan yaitu kondisi kedua. Kemudian kita coba jika pada bagian inputan pencariannya dikosongkan, kemudian enter, maka kondisi yang akan digunakan yaitu kondisi yang pertama. Jika $k-nya sama dengan 0 atau 0, maka akan menampilkan seluruh data tabel siswa. Berikutnya, kita akan membuat fungsi pencarian untuk data petugas. Pertama, untuk function cari petugasnya, kita copy paste dari function cari siswa. Kemudian kita ganti menjadi public function cari petugas, dan untuk pencariannya ditentukan berdasarkan
berdasarkan username. Berikutnya, pada file controller SPP adminnya, pada function index petugas kita tambahkan kondisi untuk menentukan pencarian. Setelah itu, data array isi tabelnya, yang pertamanya memanggil function get petugas kita ganti menjadi function cari petugas, kemudian tambahkan $keyword. Setelah itu kita masuk pada file view home petugas. Pada inputan pencariannya kita tambahkan name, isinya keyword, kemudian pada formnya kita tambahkan alamat root/admin/petugas, kemudian tambahkan metode get. Lalu kita coba jalankan. Kita tambahkan placeholder pada inputannya, yaitu berdasarkan username. Misalnya kita akan mencari username Ra, maka akan memunculkan username atas nama Raka. Jika kita mengosongkan, maka akan memanggil kondisi yang pertama, yaitu tampilkan seluruh data petugas. Berikutnya kita akan membuat function pencarian data kelas. Kita copy untuk public function cari kelasnya dari petugas model. Kemudian simpan pada kelas model, fungsinya menjadi cari kelas, kemudian pencariannya akan ditentukan oleh nama kelas. Berikutnya, pada function index kelas kita akan menambahkan kondisi untuk menentukan pencariannya. Lalu, pada data array isi tabelnya, function get kelasnya kita ganti menjadi cari kelas dan tambahkan $keyword. Setelah itu, masuk pada file view home class. Pada inputan pencariannya kita tambahkan name, keyword, kemudian pada form actionnya kepada alamat root/admin/kelas, kemudian tambahkan metode get. Lalu placeholdernya kita tentukan berdasarkan nama kelas. Kita coba jalankan, misalnya kita akan mencari kelas 12. Ketika diklik enter, maka akan menampilkan nama kelas 12. Namun ketika inputan pencariannya dikosongkan, maka akan menampilkan seluruh data kelas. Berikutnya, saya akan membuat function pencarian data SPP. Untuk function cari SPP-nya kita copy paste dari cari siswa. Kemudian kita ganti nama functionnya menjadi public function cari SPP. Lalu penentuan pencariannya oleh field tahun. Berikutnya masuk pada function index SPP, kita tambahkan kondisi untuk menentukan pencarian. Lalu pada data array isi tabel, function get SPP-nya kita ganti menjadi cari SPP, lalu tambahkan $keyword. Setelah itu, kita masuk pada file view home SPP. Pada inputan pencariannya, kita tambahkan name, keyword. Kemudian, pada formnya action kepada alamat root/admin/spp, kemudian tambahkan metode get. Placeholdernya kita tentukan berdasarkan tahun. Kita coba jalankan. Misalnya kita akan mencari data SPP tahun 2023, maka akan menampilkan data SPP tahun 2023. Jika kita mengosongkan inputannya, maka akan menampilkan seluruh data SPP. Berikutnya, kita akan membuat function pencarian untuk data pembayaran. Pertama, pada file
pembayaran modelnya, kita tambahkan public function, cari pembayaran. Lalu, pencariannya akan ditentukan oleh tanggal bayar. Setelah itu, kita masuk pada file controller SPP admin. Pada function indeks pembayaran, kita akan tambahkan kondisi untuk menentukan pencarian. Lalu pada data array isi tabelnya, functionnya kita ganti menjadi cari pembayaran, tambahkan $keyword di dalamnya. Lalu kita masuk pada file view home pembayaran. Pada inputan pencariannya kita tambahkan name keyword, kemudian formnya action kepada alamat root/admin/pembayaran, kemudian tambahkan metode get. Placeholdernya kita tentukan berdasarkan tanggal bayar. Refresh ulang. Misalnya, kita akan mencari data pembayaran tanggal 20, klik enter, maka akan menampilkan data pembayaran tanggal 20. Misalnya kita kosongkan, maka akan menampilkan seluruh data pembayaran. Berikutnya kita akan membuat fungsi pencarian yang ada pada tampilan sidebar. Tahapannya yang pertama, kita masuk pada file template yang berada pada layout views, kemudian pada inputan pencariannya kita akan tambahkan pada form actionnya, yaitu $root-nya, kemudian tambahkan metode get. $root-nya ini nantinya akan memanggil data array yang ada pada indeks tiap-tiap tabel. Yang pertama, misalnya pada indeks petugas kita tambahkan data array root-nya. Isinya yaitu alamat root/admin/petugas. Begitupun untuk indeks tabel yang lainnya. Kita copy paste. Yang perlu diganti yaitu alamat root-nya menjadi /admin/siswa. Kemudian untuk indeks kelas pun sama, roots-nya menjadi /admin/kelas. Lalu untuk indeks pembayaran, root-nya menjadi /admin/pembayaran. Dan yang terakhir, untuk indeks SPP, root-nya menjadi /admin/SPP. Lalu kita coba jalankan. Misalnya pada data pembayaran, kita akan mencari tanggal 20 pada input pencarian tampilan sidebar-nya, maka akan menampilkan data pembayaran tanggal 20. Begitupun untuk tabel SPP, misalnya kita mencari tahun 2010, maka akan menampilkan data SPP tahun 2010. Kemudian untuk tabel kelas, misalnya kelas 12. Untuk tabel siswa, misalnya kita mencari nama siswa Yusuf. Dan untuk tabel petugas, misalnya kita mencari username admin. Lalu, untuk dashboard, kita tambahkan pada function index. Root-nya misalnya mengarah pada tabel siswa. Kita coba jalankan ulang. Ketika kita mencari nama siswa Raka, maka akan diarahkan pada data siswa atas nama Raka Jihan. Namun, function detailnya belum bisa berjalan karena kita harus menambahkan data array root-nya pada function detail setiap tabel. Yang pertama, pada detail siswa kita tambahkan root-nya /admin/siswa. Nah, sekarang
detailnya sudah berjalan kembali, begitupun untuk tabel yang lainnya. Kita harus menambahkan data array root-nya. Isinya disesuaikan. Sampai kepada detail SPP. Lalu kita coba jalankan ulang. Nah, baik, di sini kita sudah berhasil membuat fungsi pencarian untuk data petugas, data siswa, data kelas, data SPP, dan juga data pembayaran. Sekian video dari tahapan ke-29 sampai kepada tahapan 33 kali ini. Video berikutnya saya akan membahas mengenai fungsi cetak untuk tabel siswa, tabel petugas, tabel kelas, tabel pembayaran, dan juga tabel SPP. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.